Kalau hari ini, wah ini benar-benar di tengah-tengah kota beneran ini. Kemarin juga di tengah kota. Lu kita tuh di tengah kota terus berarti. Iya, di tengah kota Yogyakarta, di mana kita ada di area yang mungkin wisatawannya banyak datang ke sini. Betul. Ya. Dan yang jelas di sini juga tadi kita sudah jalan-jalan, produknya juga banyak sekali. Oh ya? Iya. Oh jalan-jalan di pinggir kali yo. Iya kan kinai kulon etan kali ya Pak. Oh iya. ya etan kali. Di sini tuh punya area parkir. Area parkir. Luas banget. Ininya tempat kita ya. Ya di karena mana sih kita ini? Saat ini kita ada di PAY Aisyah Serangan. Kelurahan Noto Prajan, Kementerian Ngampilan Kota Yogyakarta. Jogja. Boleh tepuk tangan untuk Tepuk hari tangan ini. dulu. Kita ada di Kota Yogyakarta dan kita nanti ketemu dengan seluruh pelaku UMKM yang ada di sini. Iya, biar lumayan. lebih kenal, biar lebih tahu seperti apa. Lumayan hari ini ada bapak-bapaknya. Ada. Iya, kalau ibu-ibu Tumben-tumbenan pasti. ini. Ibu-ibu Iya. pasti, biasanya Iya. ibu-ibu semua malah. Kita beri apresiasi dulu buat bapak-bapak. Boleh berdiri yang bapak-bapak. Bapak-bapak putih, Iya. bapak-bapak. Ayo, boleh matur tepuk nuwun, nggih. tangan. Matur nuwun. Hari ini bersama dengan kita semuanya ya. Saya Iya. Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY kita menyapa langsung para pelaku UMKM di acara kita Sarasehan Sibakul. Ya Kok dan tepuk tangannya kurang kenceng ya, mau yang semangat gitu loh. Iya, walaupun puasa tepuk tangan itu tanda kita bersyukur. betul, pokoknya kalau puasa itu harus tambah semangat karena ini juga lahan doa kita. Yo nek engko yo ora semangat Mas lemes. Yongko kan ono wayahe, jadi semua itu ada Iya. saatnya. Betul, Seperti saat semangat, ini kita semangat ya. kita sudah ketemu dengan Bapak dan Ibu. Iya. Ini punya produk yang kita lihat tadi begitu datang dengan semangatnya digendong loh ini yang Pak Warni, Warni ini. gendong apa? Tanya produknya. Loh, Pak Warni tadi gendong-gendongan. Sangkar. Kita Oh, produk sangkar burung. Iya. Iya, soalnya kalau di kota itu memang ada gandeng gendong. Jadi ini Betul. terus digendong. Gendong Apa yang digendong sangkar. sangkarnya? Sangkar apa Pak? Ini sangkar apa Pak? Ini sangkar burcil itu artinya burung kecil. Oh burcil. Iya. Ada ya? Ada. Kalau yang ya Makanya kok itu kecil banget, Iya. terus Oh, burungnya itu- sekecil apa? Nah, ya burcil. seperti jenis burung taloan atau perenjak. Perenjak, itu Oh. atau Terus peci, itu yang bisa. tengah. Yang tengah ini Namanya apa ini? itu burung itu apa sangkar kosan mini. Buat kos-kosan Buat maksudnya. bukan kosan itu beda antara dengan satu yang lain itu bentuknya beda. Oh, beda? Ada namanya sendiri. Iya. Oh. Kalau itu raja, yang Raja. sebelah selatan, kalau yang tengah itu kosan, kalau yang ini BNR. Iya. Ini yang tahu Bapak aja tuh orang tahu. Semua penggemar burung itu pasti kenal Oh, macam-macam sangkar. iya, Tak itu kira ya. iki terus jagal sing narkoba. Bukan ya? Ya, Bukan, Oh. bukan. Ji. Terus Oke. ini sejak kapan Pak sudah bikin kerajinan sangkar? Saya dari tahun 2014. 2014. Oh, itu. idenya kenapa bikin sangkar? Ya kita pertama itu hobi burung. Hobi ya, burung. Kita sering ke pasaran Terus itu. lihat ya, ada kok lihat. kayaknya. Saya ada dulu jual peminatnya. burung ya, Oh, tapi jual. kok malah lakunya itu sangkarnya di sana. Nah, Lah ini terus kok kita- makanya sangkarnya nggak ada isinya gitu loh. Ya tadi ada satu ya. Itu. ya. Oh, Oh, dulunya jadi- burung nggak laku malahan, lebih Iya, laku, lebih laku. dominan kalau yang mencari itu lebih banyak. sangkarnya. Terus Ini kita- ngomong-ngomong Iya. bikin sendiri atau ngambil? Saya bikin sendiri dari nol, Pak. Dari nol. Dari nol. Dari ya. bikin- dari pembelahan kayu, Oh. kita dari gelondongan itu kita beli di Sewon, baru kita olah di Tejokusuman dari nol. Wah luar biasa. Ini berarti ini benar-benar. ini belum termasuk karya. finishingnya. Oh belum di finish. Belum. Lah iya. kok udah bagus Pak? Ini baru mentah, artinya mentah itu belum kita poles seperti dicat, akrilik. dan dilapisi itu. gitu Iya, ya. itu Oh dia. iya. Nah ini produk-produk Bapak. Ini kan sehari Bapak bikin berapa sangkar? Atau punya karyawan? Enggak, kita baru mandiri sendiri sama keluarga. Wah. Iya. Lah keluarga Ya. yang Gotong bantu itu royong berarti Ya. ya. bayaran nggak Pak yang bantu itu? Ya
artinya kalau anak itu kita beri standar kalau satu finishing itu ya 7.000. Ada ya, ada apresiasinya. Iya, Oke. itu. Padahal gue mau sanguku Pak. Iki yo meng sangu. Iya. Pinter ya Bapak ini. Iya. Iya. Itu. Terus ini tadi sudah dipasarkan di mana aja Pak? Gimana? Kita sebetulnya sudah ada Facebook ya, kita online. Weh. Apa namanya Facebooknya? Facebook Warni Sangkar. Warni Iya, Sangkar. itu di Wes, situ. mantap. Ya. Itu sampai Pembelinya sudah sampai Berarti mana aja? transaksi banyak Dulu. di Facebook ya? iya, Oke. dari Surabaya juga pernah yang pesan. Oh. Pada tahun 2017 itu kan kita kebanjiran order itu kita sampai mengambil itu dari Medan, Pak. Anunya, Iya. materialnya? Iya, Oh. karena kita tidak sanggup untuk olah sendiri itu karena permintaan dari pasar itu Pasar tuh banyak. banyak. Iya. Kenapa kok pas itu banyak? Sekarang banyak nggak Pak? Baru ngetrennya burung itu kan ada masanya ya. Oh, Seperti gitu ya? misalkan kalau dulu pernah ada yang senang batu gio, Oke. batu ake. Itu semua pada beli. Tamanan juga gitu, ikan juga gitu. Nah ini pasaran baru pada waktu itu burung. Kalau saat ini Pak, ini tahun ini tuh Burung gimana? lagi naik daun lagi nggak? Kalau sekarang ya cuma biasa. Artinya Nah kalau tidak begitu. menghadapi hal biasa gitu ada inovasi nggak? Misalnya Ya. apa sangkar yang nggak ada pintunya gitu misalnya. Nggak inovasi dalam perdagangan kita ya kita mau non sewu kita Inovasinya? kita ke order ke pasar-pasar langsung misalkan kita punya pasar Legi Kliwon itu di Bantul Paing itu di Kita yang Sleman. datang ke sana. Iya kita ke sana Oke, gitu. berarti Jadi strategi membuka pasar pasarnya. yang Iya. lain. Oke. Oh, baik. Oke. Terima kasih, kita berikan apresiasi dulu buat Pak Warni. Pak Warni. Dan sekarang bersama dengan Bu Nur Hanifah. Bu Nur Hanifah. Bu ya. Inung ya? Iya. Oh Bu Inung. Produknya apa Bu? Bu Inung mana produknya? Jahe instan. Oh jahe instan. Jahe Ada di instan display di TN sana ya. Sama jamu botolan tapi saya kebetulan cuma bawa yang gula asem. Oh. Ada di sini gula asam di atas itu. Ada tadi. Oh. Jadi ini produk jamu. Boleh diceritakan ini produk dari Simbah atau Iya, turun-temurun yang atau memulai sendiri? atau Bu Inung sendiri yang memulai? Sebenarnya saya itu bukan dari siapa-siapa tapi waktu anak saya masih kecil itu saya pelatihan bikin jamu instan dulu. Nah itu kebetulan ada itu COVID-19 saya mulai produksi jahe instan, temulawak instan, Malah kunir laris dan banget ya? kencur. Iya. Nah itu berjalan dari 2019 sampai sekarang. Nah untuk yang jamu botolannya baru 1 tahun. 1 tahun. Iya tadi tahun Sudah Desember. sudah ada mereknya Bu? Sudah. Apa, Apa mereknya? mereknya? TN. TN. Iya. TN? TN itu Teguh Nur. Oh Jadi kok enggak namanya- si Teguh Nur gitu? Enggak. Singkatannya TN. Kalau Kamu itu yang ngeyali brand loh ya. kalau yang jenis Iya. sangkar tuh yang tahu semua. Kalau TN tuh yang tahu cuma Bu Inung kayaknya. Ya tahu Nur. Nah, loh. Yang tahu Apa Bu Nur. tadi TN? Teguh Nur. Oh Teguh Nur. Itu namanya. Itu nama apa? Nama suami dan nama saya. Oh, Jadi kan bukan undangan ya loh. TN Iya. Teguh Nur. Oh ya. Boleh iya, boleh. iya, iya. Ada Terus ini sekarang ceritanya. siapa saja Bu pembelinya, apa namanya pelanggannya, jamunya? Pelanggannya itu juga dari teman-teman. Saya online di WA juga Facebook. Dan kalau kita pas bikin pasti kita story. Oh. Jadi nanti ada yang Apa pesan-pesan. gambar story-nya Ya, apa? gambar itu jamunya itu. Pak Teguh dan Bu Nur atau apa? Bukan. Atau Jamu produknya? botolannya, iya, Berarti sudah produknya. bisa latihan foto atau video gitu? Sudah bisa. Pernah Wes, nggak pinter. pas bikin jamu terus di video gitu? Ada, Ada juga. ada. Pernah dapat pelatihan kayak gitu? Pernah dapat pelatihannya saya yang instan itu. Enggak, Kalau maksudnya jamu- bikin konten, Bikin kontennya, untuk belum. iklan Oh gitu. belum. Tapi pernah bikin kontennya malahan. Oke. Hasilnya ada nggak Bu? Bikin konten terus pada ada yang beli pengen gitu. gitu. Belum. Oh. Nah tadi cuma story WA banyak yang Ya, beli. banyak. Banyak Oh, di WA aku apa? lagi gawe loh. Lagi gawe ya. gitu. Hari ini ready. Nah, gitu, Hari gitu. ini ready. Wah, ya Oke. toh. Terus Terus bahasanya keren ya. Bu Inung, ini apa yang belum kesampaian atau cita-cita Bu Inung untuk mengembangkan? Mau dikembangkan nggak usahanya? Iya. Jadi mau apa? sekali. Ya lebih besar lagi produksinya setiap hari. Saya kan produksinya
terbatas, cuma 3 hari dalam seminggu, 3 hari bikin gitu. Hari Tiga. ini, Oh, hari ini, 3 hari selang-seling, bikin, terus yang Yang lain hari kosong itu ngapain? karena suami saya kan kerja, Oh. jadi waktu libur kita bikin jamu. Oh, kalau sendiri nggak mau karena TN itu tadi ya? Iya, ya Oh, harus. iya, Kalau iya. sendiri nggak bisa, tenaganya harus gotong royong. Oh. Oh, Iya, iya, iya. jadi ini maunya apa nih? Ditambah setiap hari bisa produksi. Ya, Dan nanti terus bapaknya nganggur. Enggak lah, Oh. kalau bekerja kan sambil bawa jamu juga. Oh, sambil kerjanya- jualan juga. Iya, ibunya Wah, itu ini gotong royong pinter yang luar ya. biasa. Oke, oke. Oke, baik kita beri apresiasi tepuk tangan buat Bu Inung, Bu Nur dan Pak Warni. Matur nuwun. Pak Warni Sangkar nggih. Iya. Oh, ya, Berikutnya sukses kita selalu. mau undang Bu Ida sama Bu Rohana. Monggo. Boleh tepuk tangan tangan dulu. buat Bu Ida dan Bu Rohana. Wah, ini ibunya cantik-cantik di sini. Monggo Bu, di sini Bu. Iya, ini kalau Bu Ida, produknya apa Bu Ida? Ini kita Saya sambil membuat ngintip sabun, Mbak. sabun. Yang mana nih? Boleh Yang ada di diambil, display boleh nggak? diambil Bu. Nun sewu. Sabun dan lilin. Iya, oh oke. Tak pikir itu tadi apa ya? Kok warna-warni? Tak kira Udah Bu, putu. iya. Apa? Sudah. Ya, ya. Salah satu aja. Satu aja. Mau dibawa semua ya? Ini berarti Ini produk lilin. daur ulang nih Bu. Iya. Ini produk apa ini dari apa nih? Kalau yang ini sabun ekoenzim Ibu. Sabun ekoenzim. Ya. Berarti ini daur ulang sampah organik ya? Iya. Oh, ini bersama kelompok atau gimana? Kita ada bank sampah. Heeh. Kemudian dari teman-teman itu bareng-bareng. Kemudian karena saya juga punya brand merek. Jadi Mereknya apa? Mereknya Air Ikan, Pak. Ah, Air Ikan. Air ikan. Air ikan. Air Air ikan. ikan, ya. Oh, kok bisa Air air ikan? ikan? Karena bintang saya Pisces. Oh. Kalau ikan Ape-ape itu ya? nggak ada air, nggak hidup. Jadi Air dan ikan harus menjadi satu. Berarti ya. ibu cocoknya kerja di air Iya. gitu, air ikan. Saya ikan Mas. Kalau ini lilin. Itu lilin dari minyak jelantah. Oh, dari jelantah. Ada juga sabun yang dari minyak jelantah. Sabun Ya, untuk anti noda. Oh. Kalau yang sabun dari minyak jelantah untuk anti noda, kalau yang Ini? dari lah terus ekoenzim untuk dapatnya mandi. jelantah-jelantah itu dari mana, Bu? Kan kita ada bank sampah. Oh, dari Jadi bank di sampah itu. Jadi Oh. mengumpulkan dari rumah tangga yang ada di Berapa sekitar sini. anggotanya? Kan ada warga yang setor ke bank sampah, kita bank sampahnya setiap hari Senin. Nah itu sering ada warga yang mengumpulkan jelantah. Jadi kita manfaatkan untuk membuat sabun dan lilin. Oh, lah kalau ekoenzim cara ngumpulin sampah organiknya gimana, Bu? Lebih ke ini nggih, kata saya lebih ke mandiri kalau ekoenzimnya karena Oke. kita kulit buahnya kan dari saya, Oh. dari sendiri. Oke. Oh. Terus ada yang kalau ada tukang rujak itu kita suka. Oh, cuma minta kulitnya ya. Kulitnya, Kula iya. mboten ajeng tuku Pak Iya. jaluk kulit. Kulitnya putih gitu loh. Kalau nggak nyegati setiap tukang rujak lewat setor. Oh, kulitnya dilangi. Oke. Mengurangi sampah yang dibuang. Oke. Iya, ini menarik karena di kota sekali lagi kan isu tentang pengolahan sampah ini Sampah. kan harus dikontribusikan oleh semua warga. Dan ternyata- Kenapa nggak tetangga-tetangganya dimintain, Bu? Ada juga yang ini Mau kasih. ya. Oh. Justru tak paksa, wis. Oke, terus udah dijual kemana? Ada yang beli nggak? Ada Bu, ada. Kebetulan ini masih dari testimoni kalau sabunnya ini, kemudian ada yang cocok, kalau ada yang cocok kemudian cerita. Ini pakai gatal-gatal jerawat. Oh, itu- ketok tular itu Iya, berarti namanya ya? masih sebatas itu. Oh, iya. Kita juga ada pelatihan di bank sampah itu mengadakan pelatihan. Nah, dari situ kita menjual sampelnya. Oh, Oke. ini bisa memutihkan kulit nggak? Kalau iya kan, loh ini terus jadi viral nanti ya. Nah, Oke, gitu. tapi ini Gatal untuk jerawat ini bisa. yang jelas ini kan dari pengolahan Sampah sampah organik ya, ternyata bisa punya produksi yang menarik. Betul. Oke. Oke, dan berikutnya Ibu Siti Rohan. Ibu Ibu Rohana. Siti Rohana. Ini Kalau Bu produknya Siti apa Rohana ya, Bu? produknya adalah Ada Cibori, ada Ekoprint, ada jemputan. Ada jemputan. kok ada semua? Ada. Cibori ada, jemputan Iya, ada. ada. Oh, ini kelompok apa sendiri, Bu? Produk sendiri ada, tapi kita
kita punya kelompok yang namanya Ekosi Pelangi. Oh, Ya. itu kelompok ibu-ibu juga? Iya, ibu-ibu Berapa anggotanya Bu? kurang lebih 15-an lah. Oh ya. Terus Seperti itu. ini apa nih produknya ini diproduksi oleh kelompok sendiri atau ibu sendiri? Kita punya jadwal, jadi 1 bulan itu paling tidak kita ada pertemuan. Pertemuan. Dari ibu-ibu itu membuat entah nanti Sibori bisa, jemputan bisa. Pokoknya Ekopri berkarya bisa. ya. Iya, paling Oke. tidak 1 bulan. Tergantung itu apa harus- nih? Ada orderan dulu atau produksi aja dulu gitu? Nah, nanti kalau ada orderan kita kumpul bareng-bareng, kita kerjakan bareng-bareng. Seperti itu. Lebih banyak mana Bu? Nunggu orderan dulu baru diproduksi atau produksi dulu baru Nah, dijual? ini yang orderan itu jarang. Oh jarang, berarti produksi dulu baru dijual. Ya, kita punya stok itu nanti kalau orang sudah tahu kita punya brand, jadi nanti tinggal WA ke kita langsung lanjut untuk menerima Ini orderan. berarti yang dijual kain atau ada yang bikin jadi baju gitu misalnya Bu? Untuk baju belum berani mengambil resiko, jadi kita menyediakan kain. Kain aja. Ah. Oke. Nah kain ini kan banyak banget Bu yang bikin. Nah Ya. apa nih yang bikin beda produknya? Yang Ibu dan khas. juga Warnanya kuat. Warnanya kuat. Iya, kuat. warnanya Oh ini kuat. makanya kelihatan pink banget, Ya. biru banget gitu Nyeter ya. gitu ya Bu? Iya. Oke. Dan warnanya tahan lama itu. Wah, Walaupun itu. kita gelantang di sinar matahari. Sudah tetap- diuji coba? Sudah. Oh, udah. Sudah. Berapa lama kuatnya kira-kira? Oh lama sekali. 200 tahun mungkin? Yang Ya. enggak Mas itu suak-suak Mas. Oke, ini banyak pelanggannya siapa Bu? Yang beli siapa? Biasanya guru. Oh guru. Kan kayak tahun berapa itu Untuk seragam ya? pegawai Oh, negeri iya. harus menggunakan batik, Sibori atau ekoprint. Nah, mereka pada japri ke kita. Padahal menurut saya karena warna-warnanya juga berani gitu tuh. Ini wisatawan kan juga seneng ya pakai iya. kayak gini. Yang Ini bule-bule. udah ada usaha belum? Misalnya nih ke hotel atau ke mana gitu untuk menawarkan produk. Atau lewat digital Produknya marketing. bagus nih, kelihatan gitu loh maksudnya. Pakai online misalnya? Nah. Oh, online iya. Kita pakai IG dan Facebook. Oh ada, sudah ada. Setiap kegiatan kita masuk ke Facebook sambil istilahnya kalau yang berteman pasti kan melihat, bisa melihat produk kita dan kegiatan kita. Oke. Oke baiklah. Ini mungkin nanti perlu ditambahkan ya. Ya. Kalau misalnya ini dari sisi pemasaran aja, apakah ada permasalahan? Untuk pemasaran sebenarnya sudah banyak yang mengenal, karena sudah banyak yang mengenal, jadi insya Allah bisa. Cuma kendalanya Mbak, kalau untuk sabun itu kan butuh biasanya Badan POM. Nah itu kita yang belum. Jadi legalitasnya. Kemudian Oke. kalau untuk halalnya, insya Allah baru-baru ini ada fasilitas gratis untuk halal Sertifikasi selain halal. kuliner. Sudah diproses Alhamdulillah atau? sudah mendaftar. Oh, sudah Tinggal mendaftar. nanti ikut pelatihannya. Oke. Oke, kalau dari Bu Siti Ibu Rohana, mungkin apa kendala Kalau atau untuk pemasarannya? keinginan? Nah, untuk pemasaran ini yang kayaknya kurang kenceng. Nah, biar itu kenceng ya. kira-kira butuh apa Bu? Atau digimanain strateginya, tahu nggak? Ya istilahnya bakul. Oh. Emang udah ke Sibakul? Sudah kedaftar itu. Sudah udah, daftar? udah. Oh, Tapi cuman- belum maksimal ya. Belum ngikutnya. maksimal. Oke. Ya ya. Sudah pernah dapat free ongkir dari Sibakul? Ibu sudah ikut Sibakul belum? Oh belum. Sudah Sibakul. Sudah Sibakul ikut. juga, Manfaatkan. belum dapat free ongkirnya. Belum aktif ya. Jadi Iya. istilahnya masih ya ikut-ikut aja gitu ya. Iya, Masih. masih ikut Oke, pelatihan. nanti kita Pelatihan. akan cerita-cerita nanti. Sambil tanya yang di depan ini, kalau yang Bapak Ibu yang sudah ikut Sibakul siapa aja boleh angkat tangan? Oh belum, berarti yang di depan ini yang sudah, Ya. belum kasih tahu. Oh ada di belakang. Ada Oke, satu. berarti nanti yang lain hari ini, khusus hari ini itu kita langsung mendatangkan teman-teman dari Plut ya. Ada Atika sama Rafael di luar sana. Nanti bisa langsung ikut daftar Sibakul. Betul. Mau dapat free ongkir nggak? Mau nggak? Mau dapat legalitas nggak? Siapa yang sudah punya NIB? Sudah. Sudah. Ah, nanti biar dapat legalitasnya. Kurang apa?
Oh, PIRT. Oke. Wah, ini hebat nih sebenarnya. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu semuanya. Sudah tahu kebutuhannya, tapi nanti langsung aja ya tanya kepada Plut karena kita sudah Betul. sediakan langsung hari ini ya. Dan bagaimana narasumber kita nanti akan menanggapi, kita tetap di Sarasehan Si Bakul. Sugeng siang Pak Wisnu. Alah. Pak Babin iki. Muter-muter. Alah. Yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Si Bakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Si Bakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Si Bakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Si Bakul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi PIRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Dadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Si Bakul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Ya, kalau udah tahu Si Bakul itu sajane pengen loh ya. Pengen pokoknya. Pengen ikut aja. Karena banyak sekali fasilitas yang bisa Bener. diraih. Wah, Iya. Free ongkir itu kita sudah survei kemana-mana. Kalau ternyata kalau orang beli gratis ongkir itu pembelinya itu langsung Pengen beli. terus. Kalau Jadi, misalnya mau beli kok ongkirnya mahal, nggak jadi beli. langsung nggak jadi beli. Nah. Mending beli ongkir aja kayak gitu ya. Dan itu juga satu-satunya Bu di seluruh Indonesia itu yang Pemdanya mau kasih free ongkir buat Nah. UKM-nya. Itu cuma di Jogja. Tepuk tangan dong. Nah itu semuanya berkat narasumber-narasumber kita yang ada sudah di hadir sini. hari ini ya. Yang pertama dari Dinas Koperasi dan UKM DIY ini hadir Kabid Layanan Kewirausahaan Pak Wisnu Hermawan SPMT. Pak Wisnu. Sungguh nginjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sampai sini dengan free ongkir Pak. Iya, Kota ini masih Dikirim dalam kota. dari. digoncengkan ojol tadi. Iya. Nanti Iya. pulangnya juga ongkir lagi. Ongkir. Akan dapat 5 kali gratis Pak kalau per hari. Iya, dianggap Iya. barang berarti. Gitu. Iya. Tapi kan lumayan Pak ya kan. Iya, Ada free ongkir. Nah nanti Nanti ibu-ibu ini banyak yang pengen biar Pak karena tahu. masih ada beberapa yang belum ikut Si Bakul dan tahu kebutuhannya yaitu pengen punya PIRT. Nah. Iya, tadi beliau mendengar sendiri nanti kita bahas ya ibu-ibu ya. Yang berikutnya pasti kenal semua nggih. Wah ini yang ada di sini nggak tahu beliau ya. Iya, wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, Bapak Muhammad Syafi'i PSI, Sarjana Psikologi. Ya. Tapi ini bapaknya sini nih pokoknya. Bapaknya sini. Loh tadi itu sampai jajaran kok kita. Kita naik motor tadi ya Pak ya. Iya lah keliling-keliling kalau Pak Syafi'i. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Syafi'i. Pak Syafi'i. Selamat pagi Mbak Marta, Mas Saad.
Betul ini Ya. daerah kekuasaan Pak. Kira-kira begitu. Jadi tahu banget masyarakat di sini seperti apa kegiatan-kegiatannya dan mungkin kemudian planningnya untuk meningkatkan gitu sudah kebayang Pak. Ya, jadi memang saya lahir di kelurahan sini ya. Jadi ya sedikit banyak tentunya paham betul apa yang menjadi potensi, apa yang mungkin masih menjadi kendala dan harapannya tentunya akan semakin maju untuk UMKM di Kelurahan Notoprajan. Oke. Itu namanya data awal. Betul. Harus jelas, Harus tahu. rigid seperti apa kenyataannya. Oh, Oke. Berarti nanti ini akan diminta sebagai apa namanya? Kalau di survei itu yang buat sampling ya. Samplingnya, jadi Iya, Pak Syafi'i. samplingnya itu ya Notoprajan. Nah, Bu Lurahnya akan ngetoknya tanya. itu nanti. Nah, kita juga kulon nuwun ini sama Bu Lurah, Bu Diah Nur Astuti MSI. Kulon nuwun Bu Lurah. Selamat pagi Ini Mas kita Mbak yang Marta. nunut kita. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Iya. Sudah pernah ngobrol sama Pak Syafi'i database? Tiap hari Loh, lah, iya data toh. kayaknya. Loh kalau Bu Lurah ini kan sekian tahun. Ya. Lah kalau Pak Syafi'i kan dari lahir. Iya, Gitu ya. loh ya. Akamsi ya. Jadi harus nanti tanya ke beliau. Nah selalu Pak Syafi'i itu kalau datang di acara ini sebagai Iya. narasumber, beliau akan menggandeng praktisi yang itu adalah pengusaha dan pasti inspiratif. Ya, Nah sudah sekarang kita expert. juga kita hadirkan Mas Hasnil Afrizal. Mas Hasnil, pengusaha selamat toh? pagi. Hah? Pengusaha kan? Pengusaha. Oh ya. Loh, ini kan kita harus cross check beneran gak gitu ya? Iya. Iya. Berarti nanti tugasnya memberikan inspirasi, memberikan tips gitu ya kepada pengusaha yang di depan kita ini ya, Mas. Siap. Oke, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita yang istimewa. Kira-kira nanti kita mau akan dapat inspirasi nggak ya? Oh pasti. Oh. Tadi belum sampai sini aja kita sudah mengulik inspirasinya banyak sekali. Apa ternyata. contohnya? Ya banyak. Saking banyaknya tuh saya lupa loh. Kebanyakan soalnya ya. Kalau gitu kita tanya Bu Lurah aja. Ini kan baru sebagian nih, ibu-ibu sebenarnya di sini kan produksinya banyak banget nih. Bagus, ada bagus, tas, ada tas ekoprint ya Bu. Siapa yang punya? Siapa ini? Oh, Ibu, mungkin sambil kita sapa ya Mbak Marta. Iya, izin kita sapa dulu ya Bu Lurah. Yang punya keripik tahu. Keripik, keripik. Kalau yang Ini punya rajut, cheese. rajut. Rajutnya Oh, sampai nggak kelihatan ketutupan Ketutupan kameramen kameramen. ya. Cheese sticknya punya siapa nih? Wah kayaknya enak kriuk banget. Terus di sana ada produk kalau apa yang, itu? yang atas itu apa? Hampers ya? Apa? Hampers. Apa? Oh, mungkin ibu-ibu sebutin deh yang di sebelah sini ada produk apa aja Bu? Brambang goreng. Basreng. Basreng, apalagi? Ini sambil iklan loh Bu. Wah kayak kuliner ya rata-rata. Kalau bapak-bapak bikin apa Pak? Ngewangi bojoku Mbak. Aku Rene yo meng dikon bojoku kok, Mbak. Oke, kalau gitu kita cross check aja sama Bu Lurah. Bu Monggo Lurah, Bu. potensinya apa Iya. Bu yang ada di sini Bu? Ya, terkait potensi yang ada di Kelurahan Notoprajan tentunya sangat besar ya Mbak Marta Mas Aat. Karena Kelurahan Notoprajan ini menjadi salah satu kawasan atau daerah penyangga sumbu filosofi. Kita karena dekat dengan kawasan Malioboro, wisata Malioboro, juga kawasan cagar budaya Keraton. Di samping itu kita juga ada kawasan pedestrian ke Dahlan, kemudian ada terminal parkir Ngabian. Selain itu juga Kelurahan Notoprajan ini mulai memetakan potensi-potensi yang ada di wilayah melalui branding kampung yang berada di 3 kampung yang ada di Kelurahan Notoprajan ini berdasarkan potensi unggulan masing-masing wilayah. Jadi kita ada 3 kampung di Serangan ini brandingnya sebagai kampung budaya kuliner, di mana di Kampung Serangan ini kita terdapat kelompok seni budaya, salah satunya tadi Sanggar Tari ya, Sanggar Tari Angin-Angin sebagai pembuka tadi, kemudian di RW 1, kemudian di RW 2 itu juga ada
karawitan Sekar Laras dan juga teater cangkir. Kemudian di RW 3 kita mempunyai Bergodo Wiro Gending, kemudian di RW 4 Tejo Kusuman kita ada kesenian jatilan, kemudian juga ada hadroh, kemudian ada juga sanggar tari Jawa klasik. Sedangkan di potensi UMKM kuliner di Kampung Serangan ini kita ada di RW 2 itu ada usaha jamu tradisional, kemudian di wilayah lain di Tejo Kusuman itu juga ada usaha tahu tempe dan juga ada bakpia, sebagian bakpia, oleh-oleh bakpia, kemudian juga pai dan macam kuliner yang lainnya. Sedangkan di Kampung Noto Prajan ini mengambil branding ekonomi kreatif, di mana potensi unggulan yang ada di Kampung Noto Prajan ini ada jasa konveksi, ada kaos, jaket, kemudian seragam sekolah, seragam perkantoran di sepanjang Jalan KH Agus Salim. Itu udah legend ya? Ya, udah dari Agus zaman dulu Salim, ya? Jalan Agus Salim, kemudian juga ada kelompok kerajinan fashion, tadi Sibori, Ekoprint yang ada di RW 6 dan 7. Di RW 6 itu ada kelompok 3S, Sekar Seno Sumanding, kemudian di RW 7 itu ada Ekosi Pelangi. Sedangkan di RW 5 ini ada kerajinan rajut Noto Suro. Sedangkan yang terakhir itu di Kampung Suronatan, ini kampungnya Pak Syafi'i. Ya. Sebagai ketua kampung juga tokoh masyarakat di Suronatan, banyak produk unggulan di sana, yaitu salah satunya memang pengolahan produk daur ulang sampah ya. Tadi ada sabun ekoenzim yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk kesehatan juga. Kemudian juga ada lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Dan juga ada produk-produk dari kelompok tani yang ada di Suronatan, di KWT Hijau Asri dan juga kelompok tani Surotani. Itu banyak produk makanan maupun minuman yang dihasilkan dari olahan hasil dari pertanian mereka. Selain itu juga kita ada dukungan dari lembaga-lembaga masyarakat dalam pengembangan UMKM yang ada di Kelurahan Noto Prajan. Ada Forum Komunikasi UMKM Kelurahan Noto Prajan, kemudian juga ada UP2K, TPPKK, kemudian juga ada P2 WKSS, kemudian ada KUBE dan PEW yang dari Dinas Sosial. Itu menjahit semua potensi ini sudah ada planning dari kelurahan apa belum, Bu? Biar semua terintegrasi dan mendapatkan manfaat dari program itu. Jadi kita baru memetakan dan kita juga melalui anggaran kelurahan, meskipun anggarannya terbatas tapi kita berupaya untuk bisa mendorong pengembangan UMKM yang ada di Kelurahan Noto Prajan. Ini kita mengadakan kegiatan pelatihan, kemudian juga memberikan fasilitasi untuk UMKM yang ada di Kelurahan Noto Prajan itu bisa mengakses layanan dalam perizinan legalitas. Salah satunya NIP, kemudian PIRT serta sertifikat halal yang kita bekerja sama dengan KUA Kementerian Ngambilan. Oke, ini karena cukup banyak yang belum daftar Sibakul, Bu, nanti agak PR nih nanti dengan Pak Wisnu. Oke, sekarang yang punya wilayah nih yang kita tanya Pak Syafi'i ya. Pak Syafi'i, ini apa yang disampaikan Bu Lurah tadi kan potensi yang mungkin sangat dikenal oleh Bapak. Tapi apakah juga ada pemikiran ini, karena ini diwakili juga oleh Bapak sendiri. Adakah pemikiran untuk Sakjane itu bisa dikembangkan lagi sampai seperti apa sih? Punya dream apa sih Pak untuk di wilayah ini? Ini kan wilayah yang sangat potensial karena ada di tengah kota dan punya banyak tadi pariwisata pendukungnya, budaya juga. Monggo Pak. Terima kasih. Jadi kalau kami melihat memang poin tadi bagaimana merajut semua potensi ini menjadi sebuah sektor unggulan ini yang saya kira memang masih menjadi PR kita ya. Termasuk juga kalau kita sedikit menengok
di utara, yaitu di Kelurahan Ngampilan, itu kita sebetulnya juga perlu didorong itu, yaitu ada sebuah produk makanan yang khas, yang orang akan selalu ingat Jogja itu ketika melihat bakpia. Nah ini yang kita masih belum bisa mengangkat menjadi sebuah branding yang lebih menasional lah istilahnya begitu. Kan ini memang tadi potensinya banyak. Tapi saya kira menjadi tantangan bahwa ketika kita bisa mampu membranding dengan produk tertentu, ini akan juga akan punya daya ungkit yang besar juga. Daripada kalau kita membiarkan tanpa ada intervensi dari keberagaman ini. Saya melihat perlu ada sebuah produk yang memang jadi unggulan gitu Pak. Betul, disepakati ini loh khasnya Noto Prajan. Orang kalau melihat ini kelingan Noto Prajan, kelingan Jogja. Nah ini yang saya kira nanti dengan berbagai macam unsur yang ada teman-teman Forkom UMKM, teman-teman dari pengurus kampung, ini penting untuk kemudian kita sama-sama bisa merumuskan hal itu untuk bisa ngangkat branding Kelurahan Noto Prajan itu sendiri. Yeah. Kalau dimungkinkan apa ini yang yang sebenarnya kan dari awal itu sudah ada tapi sekarang mungkin kurang terangkat lagi atau bahkan sudah hilang tapi bisa menjadi potensi gitu Pak. Kalau sebetulnya contoh aja sih ya, nah, artinya ini alternatif ya. Misalnya seperti minuman, saya lihat ada di beberapa RW sama ya, ada di Serangan ada minuman jamu tadi, di Noto Prajan ada, di Suronatan ada. Saya kira kalau itu juga bisa didorong menjadi sebuah habit, menjadi sebuah perilaku untuk gemar minum jamu gitu. Ini menjadi sesuatu yang juga akan menjadi branding dari kelurahan. Ini sebagai sebuah contoh aja saya kira. Tinggal nanti ini kita sumber daya potensi tadi mampu nggak ini bareng-bareng kita yuk bareng-bareng gitu, gotong royong seluruh elemen kampung yang ada di Kelurahan Noto Prajan ini, begitu. Salah satu contohnya ini ya jamu. Contoh misalnya. Karena kan jamu itu identitas Jawa juga ya, jamu Jawa. Nah, betul. Nah kalau itu ada yang kemudian serius lagi, diangkat, dikemas, dan mungkin dihubungkan dengan konteks tadi budaya. Ya. Betul. Gitu. Letak kita yang tadi penyangga wisata keraton saya kira. Betul. Ini yang memang sebuah potensi tapi mungkin kita belum maksimal ya Bu Lurah ya. Mungkin saking banyaknya potensi Pak. Jadi betul. Jadi kan kalau misal penyangga sumbu filosofi itu kan ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang punya punya daya tarik tapi juga punya korelasi dengan sejarah. Dan itu nanti akan menjadi ikon gitu loh. Mungkin jamu kan ngombe jamu neng pinggir kali. Neng pinggir mesti kali ya, pinggir jalan maksudnya ya, di pinggir jalan, sepanjang jalan tapi di daerah Noto Prajan gitu loh maksudnya. Noto Projo. Kene iki berarti apa ya? Pegawai Pemda kabeh ya. Noto Projo. Nah itu jadi dicari mungkin ada nanti teman-teman tim mungkin putra-putrane ibu yang muda-muda yang bisa berpikir keras untuk kreatif nyari filosofinya Noto Projo seperti apa nanti akan muncul satu produk yang ada hubungannya dengan filosofi lokal yang ada di situ. Nah, misalnya tadi ngombe jamu dijogo bergodo. Wah, bergodone payu tadi ya. Jadi pengen tuku jamu 3.500 nyewa bergodo. Itu juga bagus karena tadi kita lihat juga senimannya juga banyak ya. Tiap kampung ada dan terbukti. Nah, ini mungkin untuk teman-teman event organizer yang ada di Indonesia ini kalau mau cari bergodo kan sering itu nyari bergodo, nyari tari klasik nanti telepon Pak Safi aja nanti langsung ditunjukkan. Manajernya Loh iya nih bapaknya sini. Oh bapaknya kita manajernya. Kita manajernya lewat kita berarti. Tapi benar itu banyak dicari jadi besok kalau nyari istilahnya talent untuk event gitu nyarinya di Noto Projo itu pasti ketemu. Ada bergodo, ada tarian, ada nanti makanan suguhan acaranya itu pakai yang lokal-lokal pakai jamu. Nanti kalau sudah malam tidur sebelum tidur mandi pakai
Ekoprint. Ekoprint. Ekoenzim. Iya. Ini macam-macam. Tadi ada yang 3D ini apa tadi namanya Mbak? Tadi apa? Dekoprint. Dekopage. Yeah. Nah, itu juga ada ini baru kita ketemu di sini ya. Jadi ini dekor ya, tapi Dekor. dari bahan-bahan Home decor ya itu berarti untuk home decor 3D, Iya, batik ini 3D. PR besarnya ada tadi mencoba sudah mapping ya Bu Lurah, tapi kemudian diapain gitu Nah. dan ngomong-ngomong tahu Bergodo banyak ini ya, banyak MC gathering Banyak ya. gathering luar Jawa itu Gathering malah luar bergodo Jawa terus pengennya loh, ada Mbak. bergodo Bener, loh, Mbak. ya kan? Pasti ada bergodo. Saya tuh Iya. wah ini menarik Istimewa ini. soalnya kalau ada bergodo Job ya kan. yang menarik ini kalau Loh ngopain ini tambah ada bergodo. jadilan Nah. yang nggak dadi karena minum jamu. Wah, rasa dadi. Iya. Oke, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan narasumber di Sarasehan Si Bakul. Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ana Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Iya, Iya. sekarang giliran kita tanya Pak Wisnu aja ya. Iya, Kan ini tadi butuh PIRT. PIRT. Terus gimana cara menjahit ini tadi kan Benar. mungkin dari Dinas Koperasi UKM DIY itu punya juga contoh-contoh di wilayah Iya, yang lain benar yang sekali. berhasil kemudian itu bisa dicontoh. Nah, Pak Wisnu monggo Pak. Oke, jadi kalau sebenarnya kalau Noto Prajan lihat yang datang hari ini, lihat produknya ini setara ya. Produknya sebanyak yang datang ini. Jadi ini sudah suatu keunggulan tersendiri Bu Lurah, Pak Syafi'i ini memang ternyata ekosistem usaha UMKM di Noto Prajan ini sudah tumbuh sebenarnya. Buktinya apa? Itu tidak perlu gabung Si Bakul aja produknya sudah banyak ini kan, sudah banyak tadi. Indikasi yang saya pertama tadi ketika Mbak Marta mewawancarai 4 pelaku usaha sampling itu mereka sudah rata-rata sudah melek digital. Beberapa sudah bisa memasarkan lewat IG, lewat Facebook, lewat beberapa laman yang sebenarnya itu sudah familiar di dan bahkan beberapa sudah bisa mempraktekkan tadi cara membuat beberapa produk yang sudah ini menunjukkan sebenarnya ekosistem yang ada di Noto Prajan, ekosistem bisnis usaha itu tadi sudah berkembang. Kemudian hal kedua adalah penuturannya Bu Lurah tadi. Bu Lurah bisa rigid yo RT ini RW 2 bisa produknya ini, wah ini berarti memang identifikasi terhadap potensi di sini sudah cukup kuat. Saya memang tidak menampik ya, apalagi kalau posisi Noto Prajan ini kan sudah tadi Pak Syafi'i sudah mengendikan ini penyangga destinasi ya. Di sini ada terminal
Ngabean. Lah ini yang menjadi titik yang sebenarnya bisa menyangga wisata-wisata di keraton. Bahkan di timur Noto Prajan juga banyak titik-titik wisata strategis. Tidak hanya di timur, bahkan sekitar Noto Prajan ini sebuah lokasi yang sangat strategis untuk bagaimana kita memasarkan produknya. Apakah itu secara online maupun konvensional. Termasuk di situasi seperti saat ini ketika kita sudah keluar dari krisis dan sekarang dilalah pas memasuki bulan Ramadan, mestinya warga Noto Prajan juga menyambut ini momentum untuk saatnya menggairahkan usahanya kembali. Apakah itu melalui pemasaran online maupun pemasaran digital itu. Saya tidak memaksakan warga Noto Prajan untuk kemudian ikut laman apapun, tapi mengenal dan mengetahui apa itu transaksi digital itu penting. Agar Bapak Ibu punya alternatif pilihan. Karena tidak semua orang bisa berjualan di pinggir jalan. Tidak semua orang bisa memasarkan di destinasi. Mereka punya kapasitas dan tempat yang terbatas. Sekarang melalui online, ibu-ibu, bapak-bapak bisa berjualan di rumah masing-masing dengan perangkat digitalnya. Nah ini yang membuat saya sangat optimis bagaimana kemudian ibu-ibu pelaku UMKM di Noto Prajan ini kemudian bisa mengembangkan secara efektif. Termasuk bagaimana kemudian Dinas Koperasi memiliki Sibagul. Jadi Bapak Ibu saya kira sebagian sudah ikut Sibagul, cuman sudah lolos Market Hub belum. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi anggota Market Hub Sibagul, artinya sudah bisa menikmati fasilitas bebas ongkos kirim. Jadi katakanlah ngirim sibori atau ngirim kerangkeng burung gitu istilahnya. Kerangkeng burung ini kenapa? Sangkar ya toh ya. Saya bila ya kan bisa menjadi branding tuh. Kalau sangkar itu di Ngasem banyak, kalau di istilah Noto Prajan kerangkeng itu kan bisa ini. Nah ini bisa menjadi salah satu, kalau Noto Prajan ini istilahnya kerangkeng, sangkar, lah itu kan branding ini kan sebagai bagaimana kemudian membuat pasar baru dengan istilah-istilah yang kemudian lucu. Ini menjadi pancingan saja sebenarnya karena fenomena pengembangan wilayah kelurahan itu kalau kota sangat masif Ibu Lurah ya. Saingannya Bu Lurah itu banyak itu kan. Kalau kampung itu kan belum kalau lebaran yang namanya di mana Kidul Prawiro Taman itu Jogo Karyan itu kan ramenya ngadu bilah itu kan ya. Itu kan kalau dulu mungkin 5 tahun yang lalu itu mungkin hanya separuh gitu kan. Mungkin wetan masjid atau kulon masjid 100 meter. Sekarang nanti meludak-meludak sampai pondok itu kan rame itu kan kalau lihat. Lah ini bisa enggak nanti tidak harus meniru, tapi karakter apa yang khas di sini yang memungkinkan ekonomi lokal itu kemudian tumbuh. Nah, kita kan punya ini, ada terminal kecil ini di Ngabean ini kan bisa mungkin kolaborasikan dan ini juga kewenangan kota juga Ibu Lurah ya, yang memungkinkan menjadi sebuah sentra ekonomi. Meskipun pengembangan sentra-sentra ekonomi di kota kan sekarang sedang mengalami banyak penataan dan mungkin ibu-ibu yang ada di Noto Prajan ini bisa mengambil peran secara aktif bagaimana kemudian dengan adanya Ngabean ini kemudian bisa menjadi salah satu sentra promosi untuk mengembangkan produk. Di samping kemudian PR yang kedua adalah mengembangkan pemasaran produk melalui Sibagul atau melalui sistem-sistem milik swasta lainnya. Kalau Sibagul kan Bapak Ibu menjual atau mempromosikan Sibagul kan tidak kena cas menaikkan harga 10-20%. Itu pemasarannya cetok, kita yang memfasilitasi bebas ongkos kirim ke seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri.
Itu dicoba Ibu, monggo. Mumpung di depan ada layanan kita dan monggo mendaftar. Asal ada foto produknya. Nah, foto produk kan sudah disediakan teman-teman yang ada di belakang. Itu. Jadi asal kalau Bapak Ibu sudah punya KTP, nanti kalau sudah terdaftar aja tinggal memasukkan foto, menulis deskripsi produk sama harga produk. Itu. Nah, itu bisa bergabung. Kemudian yang ketiga, tadi banyak ibu-ibu yang pengen daftar PIRT, gitu kan. Sudah buka link aja nanti daftar ke belakang itu ke Mas Rafael, nanti ibu-ibu bisa didaftarkan. Asal daftar di Sibakul dulu. Jadi daftar di Sibakul itu bisa di rumah sebenarnya bisa. Diketik sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kalau bingung buka YouTube ibu-ibu. Jadi buka YouTube itu enggak nonton gosip-gosip atau nonton tontonan-tontonan. Enggak, ayo mungkin sembari ngelangut pas timbang ngantuk itu kan angop gitu kan, buka daftar Sibakul itu nanti bisa sekalian melihat perjalanan Sibakul melalui YouTube kan, kemudian ibu-ibu bisa tertarik. Oh yang kami fasilitasi tidak sekedar PIRT loh, ada fasilitas halal juga. Itu yang juga bisa kita fasilitasi. Tapi kalau yang PIRT, saya sudah jabri ke teman-teman di luar melalui Mas Rafael, nanti ibu-ibu bisa daftar online, dikasih linknya nanti. Daftar saja ibu-ibu mumpung ada layanan dinas di belakang ini nanti bisa kita fasilitasi asal ibu-ibu komit nanti ikut pelatihan sampai mendapat sertifikatnya. Prosesnya diikuti. Yang penting komit dari awal sampai akhir. Kalau mau awal itu males, repot. Nah, terus apa meneh nanti biasanya penyakit UMKM itu kalau ibunya daftar terus hari ketiga keempat diganti suaminya, itu ada itu. Nah ini itu. Wah, kula lagian ini ngurusi pesenan lah niki ben bapake mawon sing daftar ibu-ibu sing ujian bapake. Nah, ini sering niku seperti UKM seperti itu. Lah ini menjadi problem. Tapi kalau di Noto Prajan mboten sepertinya enggak ada itu. Nanti saya disendel sama Pak Safi'i nanti sama Bu Lurah. Nah ini menjadi nanti karena kita pengen nanti apa yang menjadi pengembangan di Noto Prajan itu kemudian bisa menjadi kembali untuk warga. Kemudian yang keempat, Bu Lurah, tadi sempat disentil Mbak Marta tentang pengembangan produk unggulan di sini. Itu kita juga melihat ya di antara kelurahan-kelurahan yang ada di Jogja ini yang strategis di mana itu kan. Ada Patean, ada Terban, dan kita juga ada namanya Kampung Planner. Kalau Bu Lurah nanti merasa teman-teman Forkom UMKM di Noto Prajan ini kemudian layak untuk didampingi karena produk unggulannya sudah lumayan, ini bisa kita berikan pendampingan melalui istilah kelurahan planner, asal ada proposalnya. Artinya apa? Saya senang nanti pengembangan UMKM ini basisnya tidak person tapi komunitas. Tadi ada contoh pengembangan green economy ya, sabun berbasis limbah ini kan. Nah ini sampah ini sebenarnya bisa Bu Lurah untuk kita support karena kalau bicara sabun ini nanti ujung-ujungnya kelayakan izin edarnya dengan teman-teman Balai POM. Nah ini bisa kita fasilitasi bantuan untuk mendapatkan sertifikasi itu asal komunitas, kemudian lokasi yang ada di Noto Prajan itu bisa kita bantu atau tetapkan sebagai lokasi kelurahan planner untuk contoh di pengembangan kawasan perkotaan. Memang kalau kota ini kita masih 3 kalau nggak salah yang sebagai kelurahan planner itu. Nah nanti siapa tahu Bu Lurah tertarik kemudian tidak lama terus ngirim proposal ke kami, tentu akan kita tindak lanjuti dengan kira-kira perkiraan produk unggulan yang akan dikembangkan seperti apa. Jadi saya sepakat memang di suatu lokasi itu perlu dikembangkan ketika ada banyak ya, mungkin perlu fokus.
yang akan kita kembangkan apa, dan itu nanti kita branding. Jadi pelakunya ya kebanyakan ibu-ibu di sini, yang lain-lain nanti akan ikut itu. Dibonusi yang lain-lain kayak ini, wong kok piye bayarane halal, biasanya kita akan skema kita jemput bola itu adalah melalui skema kelurahan planner atau desa planner kalau wilayahnya berada di kabupaten. Kalau di kota ya kelurahan planner. Leadingnya siapa kalau kelurahan? Kelurahan, bulurah. Nah ini yang bisa kemudian kita memberikan support kalau memang ada produk unggulan di sini yang bisa dikembangkan dan fokus, itu memungkinkan untuk kita berikan afirmasi-afirmasi keberpihakan untuk pengembangan pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil. Saya kira itu ada pendampingannya Pak ya? Kalau ada. jadi Dan pendampingan kelurahan planner itu minimal 3 tahun. Itu 3 tahun, tidak sekali pelatihan selesai, tapi sekali pelatihan kemudian ditiliki lagi. Ya. Ibu-ibu ini serius atau tidak? Kita nggak pengen kemudian selesai pelatihan hanya ngejar snack sama makan siang. Itu apa meneh disusui itu. Tapi baru kuwi terus bubuk siang lah, itu tidak. Tapi tetap ada. Nanti pasca pelatihan kita dampingi ilmunya masuk atau tidak, gitu kan. Kalau tidak masuk ya nanti kita evaluasi terus. Iya. Jadi opportunity ini Bu Lurah langsung mungkin nanti bisa ditindaklanjuti ya. Langsung loh, langsung siap mendampingi. Betul. Nah, terakhir Mas Hasnil nih, karena seorang pengusaha, tapi cerita dulu singkat deh, usahanya ini apa sebenarnya biar ibu-ibu juga kenal, tahu. Oke, baik. Kalau singkat ceritanya saya nyate beras Bu Ibu, jualan beras. Oh langsung ibunya. Tapi Tapi jual berasnya yang gimana Mas? Kok kayaknya beda. Nah itu, kalau dulu sih saya jualan itu pilih beras-beras apa ya, terus kita milih beras organik, yaitu beras yang dari sejak awalnya itu nanamnya itu dengan sistem pertaniannya organik, tidak pakai pupuk kimia, tidak pakai pestisida, bibitnya bukan yang jenis GMO, dan kita jaga itu dari ujung sampai ke ujungnya lagi, kayak gitu Bu. Nah kalau misalnya ditanya, itu terus jualnya ke siapa gitu? Iya benar. Nah ini saya pernah kayaknya punya langsung bisik-bisik beras larang gitu. Oh ya beras larang ya. Iya. Jadi saya dulu pernah salah mengira ya, mungkin sama kayak Bapak sama Ibu-ibu di sini. Saya itu jual itu ke semua orang. Gitu. Terus saya jual ke semua orang, kok ono sing maido gitu. Ditolak beras larang, ya. luang 500 luweh larang aku pindah kok gitu. Terus akhirnya saya baru sadar, saya itu salah jual ke orang. Nah akhirnya saya belajar ya kayak Bapak Ibu semua ya, tentang jualan lewat online, lewat digital. Nah dari situlah kemudian saya baru sadar bahwa ternyata beras organik itu kalangan kelas atas, bukan kelas bawah. Padahal dulu saya jualnya itu lewat ibu-ibu PKK. Ya bayangkan aja, di paidonya itu kayak apa gitu. Akeh ngeyel nek gue ya. Akeh ngeyel. 99% kayaknya. Ya 99% ngeyel gitu. Berhasil luarang Mas gitu. Dan itu pertama ya, jadi kelas atas. Terus yang kedua, saya belajar bahwa ternyata kadang-kadang kalau kita jual ya, itu mereka tuh nggak beli produk, tapi mereka tuh beli value. Apa itu maksudnya value ya, Mas? nilai yang kemudian terbentuk itu untuk dia sendiri gitu. Jadi itu contohnya Mas, contohnya. Contoh gitu ya. Saya jualan beras. Kalau beras itu saya jual sebagai beras, ya orang kan memandang itu sebagai komoditas. Wong aku iso tuku nang angkringan regane mung 3.000, 2.000 gitu. Apa bedanya Mas karo jenengan gitu. Nah, kemudian kita buat value hood, yaitu dengan beras untuk diabetes. Ada yang beras khusus untuk diet, khusus untuk penggemukan. Saya pernah konsumsi beras penggemukan. Gitu. Oh, di sisi lain ada beras diet, di sisi lain adalah untuk mengemukkan. Ada. Bedanya apa? Pada kasih sambal. Saya pernah gitu, Oh, iya. konsumsi beras penggemukan tuh. Dan naiknya luar biasa. Saksinya Pak Safi ini. Ya, Pak, ya. Saya sampai tembus tinggi banget. Dan ini cocok untuk yang punya anak susah makan, terus BB-nya itu mau ngejarnya itu kok terlalu lama. Nah pakai itu, nanti berasnya diganti pakai itu bisa naiknya lebih cepat. Tapi itu benar Mas, isinya itu enggak sekedar value yang disampaikan aja, tapi memang berasnya punya itu tadi kemampuan untuk yang ini memang diet. Iya. Oke. Dan kami kan sudah lebih dari 10 tahun
Dan itu saya itu malah mengamati dari pelanggan. Nah nanti mungkin Bapak Ibu kalau punya pelanggan dieman-eman, jangan cuma dibiarkan. Itu saya catetin satu-satu, terus kemudian saya sering ngobrol sama mereka waktu itu. Terus saya nemukan, oh lah ini beras ini tuh kok cocok kayaknya untuk diabetes. Karena apa? Karena ada yang pelanggan penderita diabetes, itu inisiatif sendiri. Testimoni? Iya saya belum tahu, dia yang duluan lebih tahu gitu. Dia coba sendiri, kok gula darahnya stabil, terus kemudian dia nggak sakit ini, sakit itu. Terus yaudah kita kasih nama ini beras diabetes. Tapi sama BPOM, sama Dinas Pertanian kan nggak boleh. Akhirnya kita ganti namanya jadi aman dari diabetes. Nah gitu, ini seperti ini. Jadi penggunaan kalimatnya ya. Iya, Okay. Ini contoh aja untuk value tadi. Oke, ini kalau kita mau resume, poin-poinnya nih Mas. Bagaimana cara untuk mendapatkan pasar dengan segmentasi khusus tadi Mas? Jadi untuk mendapatkan pasar dengan segmentasi khusus itu kita milih duluan. Jadi kalau saya dulu itu milih produk dulu, baru milih pasar, ya kan? Nah ternyata kalau orang-orang yang udah jago-jago bisnis itu saya tanya, mereka itu nggak mulai dari produk, tapi dari pasar. Nah habis itu produknya itu menyesuaikan dengan pasarnya. Contoh jamu ya, saya suka banget jamu. Nah kenapa nggak jamu itu diperjualbelikan luas gitu? Kenapa? Karena kalau untuk orang-orang yang kelas atas itu, mereka itu kan punya syarat-syarat khusus ya, tentang higienitas, tadi misalnya BPOM, udah sertifikasi halal, kemasannya sudah aman, pengemasannya tidak sembarangan. Terus kalau Bapak Ibu itu jawab, misalnya ya, ada yang order itu, jawabnya jangan lama-lama, karena orang menengah atas itu nggak suka kalau nunggu lama, harus sopan. Kalau misalnya barang belum sampai, ditanyain, Bu sudah sampai apa belum. Jadi semua itu, mereka itu akan fokus pada pelanggan ya? Iya, pelanggan. Dan itu saya pelajari itu justru dari pelanggan. Jadi saya nggak belajar untuk bikin produk yang bagus banget itu dari sisi saya, tetapi dari sisi pelanggan. Nah kebetulan saya dulu punya pelanggan itu yang memang kelas atas, saya pelajari. Oh dia nggak suka kalau beras saya itu kotor, saya bersihin. Saya kayak bapak yang tadi warni kerangkeng tadi. Ya. Anak-anak saya itu saya gerakkan semua untuk bersihin beras. Istri saya bersihin beras. Jadi Bayar sama gak? gitu. Gak dibayar juga? Pitongnya ya, bayar. Anak saya belum tahu uang. Masih SD kecil tuh gak tahu uang. Ngewangi gitu. Nah dari situ kemudian saya tahu, oh kok dia suka bersih, saya kasih beras yang bersih. Setelah itu mulai getuk tular. Nah ketika getuk tular mulai dari yang saya tuh tahu, kemudian saya tuh nggak kenal sama sekali pelanggannya. Nah inilah mulai orang-orang itu sudah mulai mengenal sampai ke Jakarta, sampai ke mana-mana. Apalagi ditambah dengan digital ya, dengan online. Nah untuk menemukan pelanggan satu yang sampai kelas atas itu, Bapak Ibu itu ini tentukan dulu, mereka itu biasa ngumpul di mana, belanjanya di mana. Nah kemarin saya baca-baca literatur ya, ternyata kalau ibu-ibu itu mau naik kelas, ke kelas atas ya, bukan kelas yang bawah, maka Bapak Ibu itu harus ke online. Nah cocok tadi ceritanya Pak Wisnu ya, si Bakul. Karena orang-orang kelas atas itu tuh bukan yang beli di pinggir jalan malahan. Mereka itu sudah males, uang mereka mobilnya gede-gede kan, mau mikir parkir aja mereka tuh udah memeng. Parkiran angel, gak mau mampir, tapi justru mereka carinya di online. Bisa di marketplace, bisa buka website sendiri, atau apalagi pakai si Bakul. Itu pengalaman saya ngambil yang kelas atas ya. Dan saya memang baru 2 tahun ini itu masuk ke toko. Jadi toko offline itu baru 2 tahun ini. Kemarin-kemarin saya hanya online. Karena kalau kita pakai online kan kita nggak perlu banyak modal untuk nyetok ya. Ada yang butuh, bayar duluan, ya. Terus habis itu saya kirim. Jadi saya nggak perlu stok banyak-banyak. Nah baru kemudian setelah tim sudah jalan, punya uang yang cukup, saya baru mau masuk ke yang offline. Ini strategi juga, itu agar Bapak Ibu tuh semuanya itu menjaga nafas panjang. Karena bisnis itu tidak bisa cuma 1 tahun, 2 tahun. Gitu. Bisa jadi perusahaan itu baru besar, itu ketika anak kita yang nerusin. Gitu. Jadi harus kita jaga nih nafas panjangnya. Oke, Gitu. Menarik ya walaupun singkat banget. Betul. Ya boleh kita kasih apresiasi dong.
Ini loh kalau ketemu pebisnis, kita bisa belajar. Benar ya Bu ya? Gimana caranya? Karena seringkali kan kalau pengusaha yang masih UKM, itu rasanya nggak pede nih mau jualannya segitu. Padahal tekniknya sama ya Mas. Iya. Tipsnya itu juga sama kalau dijalankan juga bisa. Di ibu-ibu ini semua. Kan diayeli loh Mas. Ya, jadi nggak percaya diri. Kalau nggak ada yang ngeyelin juga nggak bisa berkembang nanti. Betul. Iya. Tapi minimal apa poinnya yang sudah ada di narasumber-narasumber kita itu membuat inspirasi untuk ibu-ibu dan bapak bergerak lagi. Optimis buat pasarnya ini ekoenzim dijualnya sekarang nggak cuman tetangganya. Mesti diayeli nek tanggone ya. Iya, kalau si Bori nanti kemana lagi pasarnya dan cari tahu pasti kebutuhan. Ada pasarnya. Ada lagi nih mungkin satu yang tadi kenapa kita lihat pasarnya, satu lagi dari problem yang dipunyai oleh pasar, itulah yang kita jawab tadi. Ada yang diabetes tapi pengen tetap makan nasi. Jadi akhirnya kita memberikan beras yang aman buat mereka. Kan itu berasal dari problem. Aman dia namanya. Aman dia. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Dan ibu-ibu bisa langsung meraih fasilitas yang disiapkan pemerintah yang sudah diketok sama Pak Dewan. Untuk ibu-ibu semua, ini ada fasilitas teman-teman Plut yang nanti ibu bisa langsung daftar Cibakul. Dan ada foto produk, jadi produknya ibu-ibu nanti langsung dibawa ke teman-teman yang ada di belakang. Ini kita sudah siapkan fotografer profesional dan gratis untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Dan juga bapak-bapak. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Wisnu, Pak Syafi'i, Bu Lurah, dan Mas Hasnil Matenun kuliah singkatnya. Iya, kita kapan-kapan ngobrol lagi ya. Ini pokoknya kalau Pak Syafi'i ngeluarin semua komunitasnya, wah itu semua inspiratif. Kapan-kapan kita bikin forum gitu ya Pak ya. Iya. Oh gitu, Pak Wisnu aja lah. Pak Wisnu nunggu proposalnya Bu Lurah. Oh iya, terus nanti dananya ke situ, ke Pak Syafi'i lagi. Iya, muter aja. Muter untuk masyarakat. Iya benar banget. Tepuk tangan juga dong buat ibu-ibu semuanya dan bapak. Artinya ini semangat baru yang sudah disuntikkan hari ini dan kemudian besok ada pergerakan untuk memajukan, meningkatkan usaha kita semuanya. Kita pamit sekarang, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumarojati. Dari Sarasen Cibakul, kita terus menyemangati seluruh pelaku UMKM di seluruh DIY. UMKM naik kelas Jogja istimewa.